320 WNA dan 1 WNI tersangka jaringan judi online internasional dipindahkan ke sejumlah lokasi untuk diperiksa keimigrasiannya. 150 WNA dipindahkan ke rumah detensi imigrasi Rudenim dan 150 WNA lainnya dibawa ke Direktorat Imigrasi Pusat. Mereka semua diperiksa administrasi dan identitasnya masing-masing. Sementara itu, 21 WNA diperiksa di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya Bareskrim mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Selain unsur pidana, aparat juga mendalami kemungkinan pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan dokumen keimigrasian, serta jalur masuk para WNA ke Indonesia. Bagaimana sindikat internasional ini bisa menyewa gedung dan beroperasi selama 2 bulan tanpa terdeteksi? Siapa sebetulnya aktor intelektual di balik pergerakan ratusan WNA ini? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Pemirsa, ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting, dan juga Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Selamat sore, Prof. Jamin, Pak Ardi. Selamat sore, Naila. Ya, saya ke Prof. Jamin terlebih dahulu ini ya, melihat penggerebekan 320 WNA dan ada juga 1 WNI di situ, tadi baru disampaikan oleh Dirtipidum ya, sebagai operator. Apakah ini mengkonfirmasi bahwa jangan-jangan Indonesia bukan hanya menjadi sekedar pasar, tapi sudah markas operasional judi internasional, Prof. Jamin? Ya, kita ketahui bahwa perkembangan judi online di Asia Tenggara ini cukup masif ya kita saat ini, dan karena ini pangsa pasar yang cukup menarik ya. Cuma kalau mereka beroperasi, objek yang menjadi target korban adalah di mana mereka sendiri akan berbahaya. Jadi mereka berpindah ke Indonesia. Indonesia targetnya orang Indonesia, korbannya Indonesia, tapi adanya di Myanmar atau di Kamboja, begitu kan? Nah ini saling berinteraksi. Saya berpendapat ini kemungkinannya jaringan judi online ini terorganisir bukan hanya dari sisi satu negara saja. Jadi mungkin mereka juga sudah ada asosiasinya ini, ya, perhimpunan, sehingga bisa mereka ibarat kata resiprosikal. Resiprosikal itu saling menguntungkan, perjanjian yang saling menguntungkan. Pengusaha judi online di Indonesia bisa di negara Vietnam, bisa di Kamboja, bisa di Myanmar. Pengusaha judi online Vietnam bisa di Indonesia. Nah, jadi kita harus jangan hanya khusus kepada orang asing yang bekerja, tetapi terkait dengan aktor intelektual atau yang kita sebut sebagai gembongnya gitu ya. Kalau biasa pasar itu kan siapa sih yang bermain di sini begitu. Tidak mungkin menurut perhitungan saya ya, tidak mungkin imigrasi tidak tahu sampai ada 427 kalau nggak salah warga Vietnam dan lain-lainnya itu ada di Indonesia, tinggal di Indonesia dan melaksanakan fungsi dengan operator judi online. Kalaupun sampai bisa seperti itu, wah lemah sekali ya imigrasi kita ini gitu. Apalagi visanya visa wisata ya, Prof. Jamin? Ya, artinya deteksi atau detensi terhadap orang Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia, walaupun dia wisata, profilingnya itu biasanya ketahuan, Mbak Naila. Dan itu harus ditelusuri, maksudnya dikawal. Mereka kan pakai random sampel, diikutin begitu ya, di mana mereka bekerja. Kalau kunjungan wisata, contohnya dia harus ada hotelnya di mana, ada rekomendasi keluarga di mana, yang dituju iterasinya kemana, itu kan sudah ada. Jadi menurut saya kelemahan yang kita alami inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku judi asing untuk melakukan operasi ataupun operator di Indonesia. Dan kemungkinannya orang Indonesia juga yang pengusaha judi online Indonesia yang bekerja sama, yang tadi saya sebutkan sebagai resiprosikal, artinya perjanjian yang saling menguntungkan di antara mereka begitu. Mereka tahu aparat hukum di sini,
sehingga mereka bisa lari-lari dan mengelabui, dan orang Indonesia juga mungkin di Kamboja atau di Myanmar atau di Vietnam, mereka juga bisa melakukan tugas sana. Jadi ini sudah jaringan internasional siap. Termasuk juga ada 75 domain situs. Apa yang paling mengejutkan dari segi teknis operasional nanti juga saya akan tanyakan kepada Pak Ardi, Prof. Jamin, Pak Ardi dan juga pemirsa. Kami akan jeda terlebih dahulu. Kita akan saksikan azan maghrib berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami dalam Dialog NTV Prime. Pemirsa, ratusan WNA disergap sindikat judol terungkap. Masih bersama kami Prof. Jamin Ginting dan juga Pak Ardi Suteja. Tadi sebelumnya Prof. Jamin sempat menyinggung ya, kenapa sih pihak imigrasi kok bisa nggak tahu apakah kecolongan para WNA tersebut menggunakan visa wisata yang bisa tinggal berbulan-bulan di Indonesia. Ke Pak Ardi, kalau melihat ada 75 domain situs, Anda menyorotinya dari segi teknis operasionalnya, apa sih yang cukup mengejutkan? Yang jelas ada satu hal yang bagi saya baru ya, itu sekarang mereka mempergunakan gedung perkantoran sebagai basis operasi. Itu menarik ya, karena gedung perkantoran sebagaimana kita ketahui biasanya sangat ketat ya, kita mau nyewa ruangan aja persyaratannya panjang sekali, dibutuhkan berbagai macam dokumen dan dan ada ketika mereka melakukan fitting ruangan interiornya itu kan diawasi oleh pengelola gedung. Nah, ini juga satu hal yang saya lihat cukup menarik gitu ya. Kedua, hal lain juga itu mereka menggunakan jaringan internet yang boleh dikatakan kecepatan cukup tinggi ya. Saya lihat teknologi perangkatnya juga canggih sekali ya. Ada laptop, komputer, router ya, switch, dan mungkin juga banyak perangkat-perangkat VPN ya. Artinya ini yang seharusnya juga seharusnya juga bisa terdeteksi sejak dini ya, sehingga bisa diketahui sebetulnya nih mereka melakukan kegiatan apa gitu di gedung perkantoran itu. Dan ini kemungkinan juga akan berkembang ya. Saya melihat juga ini bukan satu tempat satu tempat ya. Ini pasti akan berkembang karena kalau lihat modusnya sampai 300 lebih ada warga negara asing, ini bukan operasi kecil ya. Artinya ini kegiatan operasi yang skalanya cukup sangat besar dan sangat organisir. Ya, itu juga yang menjadi sorotan, Prof. Jamin, penggunaan gedung perkantoran untuk operasional judol. Nah, Anda melihatnya kalau ini dari segi pemilik gedung atau pengelola perkantoran jika propertinya dijadikan markas kejahatan siber. Ini kepada siapa? Prof. Jamin. Oh ya, silakan. Ya. Jadi saya lihat begini, ini kan rapi ya, jadi kamuflase itu bisa aja banyak terjadi. Jadi bisa aja dokumen-dokumen itu dipalsukan, ya. Dan pihak gedung bisa aja dia menyatakan, oh kami nggak tahu karena sepengetahuan kami digunakan untuk contohnya ya, untuk finance lah, untuk operator dan segala macam itu ya. Mungkin itu banyak yang dipalsukan. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah deteksi terhadap orang asing itu kok lemah sekali ya. Kan masukkan kalau kita lah anggaplah kita turis lah di negara manapun di Indonesia, mereka kan pasti melihat kita ini tinggal di mana, profilingnya seperti apa begitu kan. Dan WNA tersebut apalagi bolak-balik masuk kantor itu kan harus juga pihak building juga tadi dikatakan harus juga awareness-nya ada. Dan kita kan punya intelijen juga di imigrasi itu ya. Jadi dia harus melakukan tugas dengan baik. Saya justru khawatir ini ada backingannya juga begitu loh. Ya, yang backingannya kalau menurut Anda, Prof, dari dalam negeri atau dari luar negeri? Ya tadi backingannya itu adalah pengusaha judul di Indonesia yang susah disentuh juga oleh aparat penegak hukum kita begitu loh. Ya kita tahu sampai sekarang kan pembasmian judul di Indonesia susah sekali kan. Nah, karena apa? Karena memang itu mungkin kemungkinannya bisa berkembang terus tidak bisa ditindak karena memang ada yang membackingin begitu. Jadi kita nggak tahu siapa membackingnya, tapi dugaan asumsi kita ya maksudnya keyakinan kita itu ada begitu. Nah mereka ini nggak mungkin lah orang asing datang ke negara kita
tuan rumahnya nggak tahu gitu loh. Ibarat kita namu ke rumah orang, tuan rumahnya nggak tahu gitu. Ya pasti tuan rumahnya tahu, dan tuan Hmm, rumah itulah yang harus dicari. ya, Nah, siapa ini tuan rumahnya ini yang memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, dan yang melindungi mereka begitu. pasti ada Dan sponsor di baliknya ya, Prof. Jamin. Tapi kalau oh, menurut saya Anda, yakin. sejauh mana sih dari kacamata hukum pidana ya, bukti-bukti digital yang ada saat ini bisa menjerat aktor intelektual? Ya saya kira pasal-pasalnya ini sangat berlapis ya. Kita bisa menggunakan pasal tentang Undang-Undang ITE karena di pasal 27 sendiri kan dilarang ya untuk melakukan kegiatan yang mendistribusikan yang isinya perjudian. Judi Hmm, sendiri di KUHP baru kita juga dilarang ya di pasal 426 dan 427. Bahkan di kalau ini ada tindak pidana utama, ini kan masuk juga kategori tindak pidana pencucian uang gitu. Pasti uang yang hasil ini kan dicuci itu, ya. seakan-akan menjadi uang bersih. Dan tadi terkait dengan undang-undang pidana di imigrasi, jangan sampai Mbak ya, ini saya kira yang saya perhatian, jangan sampai nanti ini deportasi. Jadi masalahnya cuma masalah undang-undang imigrasi, pidana judinya nggak dipidana orang Hmm, asing tapi deportasi. Nah ini yang ya. saya sangat khawatir ini. Jangan-jangan nanti orang-orang yang tadi yang saya sebut sebagai pengusaha judol di Indonesia itu, ya udahlah, kamu mintalah imigrasi deportasi aja, pidananya cuma dikenakan kepada orang Indonesia atau satu dua aja orangnya. Nah, jadi ini kelemahan hukum kita ya, tentunya kalau sampai terjadi seperti itu. Gitu. Ya, Pak Ardi, polisi juga menemukan penggunaan kamuflase alamat domain ya untuk menghindari blokir. Nah, bisa Anda jelaskan nggak seberapa canggih teknologi enkripsi atau kamuflase ini, Pak Ardi? Ya, saya rasa ini sudah mereka juga belajar dari pengalaman ya. Ini saya yakini mereka ini juga bagian dari sindikat yang kemarin diobrak-abrik di Kamboja ya. Artinya Hmm, sekarang mereka mencari tempat lahan baru yang mereka anggap mungkin lebih aman ya. Dan mereka bisa blending in, jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Nah ini juga salah satu faktor yang menurut saya mengapa mereka bisa ada di Indonesia, ya itu salah satunya. Kedua juga mereka juga jelas mempergunakan berbagai teknologi pengamanan ya. Tadi sudah disebutkan antara enkripsi ya. Dan enkripsi ini tentunya tidak mudah ya untuk ditembus ya. Apalagi untuk dalam kerangka pengamatan ya, surveillance dari aparat penegak hukum ya. Karena itu juga tidak mudah untuk menjebol enkripsi mereka. Dan mereka juga pasti menggunakan domain ya, domain internet itu berlapis-lapis ya. Nah, kedua, hmm, saya yakini mereka pasti menggunakan domain internasional yang biasanya sangat mudah mereka peroleh ya. Hanya juga nomor modal kartu kredit dalam 10 detik atau 10 menit sudah bisa aktif gitu ya. Terutama yang dengan .com ya. .com itu sangat mudah sekali kita membeli domain itu. Tapi kalau dengan yang domain .id itu sangat tidak mudah karena persyaratan administrasinya sangat ketat ya, diperlukan berbagai dokumen-dokumen ya, hukum ya, izin oke. usaha ya, NPWP segala macam. Jadi saya Hmm, rasa ini mereka melihat Indonesia ini memang tempat yang subur bukan hanya untuk kegiatan hmm. mereka, tapi mereka bisa blending menyesuaikan dengan lingkungan dan situasi setempat gitu. Sudah sangat terorganisir ya, Pak Ardi ya? Sangat, sangat sekali. Kalau Oke. sampai 2 bulan tidak terdeteksi dari awal, artinya apa? Ini ada sangat-sangat terorganisir. Hmm. Jadi kalau Anda melihat, apakah ini pergeseran ya Indonesia dengan tadi ada 320 WNA yang tadinya jadi pasar, sekarang jadi pusat kendali. Bisa dikatakan seperti itu nggak, Pak Ardi? Tidak ya, karena setahu saya tidak satupun warga negara yang ditangani ini itu mampu berbahasa Indonesia. Artinya apa? Kemungkinan besar pasar mereka itu di luar ya. Hmm. Dan ini juga ada keterkaitan juga dengan penggerebekan dilakukan di Batam ya beberapa minggu yang lalu, itu juga terkait dengan scam ya, scam online. Jadi ini kemungkinan jaringan satu sama lain saling terkait ya, karena ini juga mereka beroperasi bukan hanya di Asia tapi ada di Eropa, di Afrika ya, tadi disebutkan di Afrika Selatan ya, bahkan di Uni Emirat Arab sekalipun ya, di Dubai itu mereka juga ada. Artinya ini suatu jaringan besar yang memang luar biasa besar, mereka saling terhubung dan kemungkinan terhubung tapi tidak mengenal satu sama lain. Jadi jaringan putus namanya. Oke. Prof. Jamin,
melihat banyaknya WNA ini mayoritas juga berasal dari Vietnam dan China ya. Jadi kalau menurut Anda prosedur hukum yang tepat bagi mereka ini seperti apa? Dideportasi dulu atau harus mungkin menjalani vonis di Indonesia? Gimana sih? Nah, kalau kita mau menjadi negara yang berdaulat, maka akan dikenakan sanksi pidana kepada para warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Mereka kan bukan duta besar, mereka tidak memiliki hak imunitas, jadi nggak perlu dideportasi. Nah, hanya orang-orang yang mempunyai hak imunitas untuk bisa dideportasi dan pidana tidak diadili di Indonesia. Nah, saya kira harus ada ketegasan dan memberikan efek jerah dengan hukuman yang paling tinggi bagi mereka, sehingga negara kita ini tidak menjadi sarang bagi pengguna daripada operator judi online itu. Nah, ini sebagai menurut saya sebagai pilot project tryout yang paling baik ya untuk menunjukkan kepada para pelaku judi online itu bahwa di Indonesia itu tidak aman untuk membuat atau sebagai tempat untuk menjalankan operasi judi online begitu. Prof Jamin, KUHP baru yang berlaku di Januari 2026 ini bisa menjerat pelaku yang berasal dari luar Indonesia? Oh ya tentu, karena kan namanya lokus deliktinya, tempat terjadi tindak pidananya itu kan terjadi di Indonesia. Walaupun korbannya itu ada di luar negeri. Ya, tapi kan kita menyangkut asas teritorial. Bahwa di semua lingkup wilayah Indonesia orang melakukan tindak pidana, hukum pidana berlaku begitu. Oke. Pak Ardi, Anda sering menekankan pentingnya kolaborasi ya dalam hal tindak pidana siber ini. Seperti apa sih agar kemudian kita bisa benar-benar komit akan kasus judi online ini, penanganannya benar begitu maksimal di Indonesia? Ya, Mbak Nela, apa yang kita saksikan ya dalam waktu 48 jam terakhir ini itu adalah bukti bahwa kolaborasi itu sudah mulai berjalan ya. Apalagi di balik koordinasi penanggulangan judi online ini kan ada Satgas ya. Artinya koordinasi sudah semakin membaik. Informasi intelijen sudah mulai mengalir ya. Dan informasi itu juga ditindaklanjuti dengan cepat sehingga bisa dilokalisir ya, jangan sampai melebar. Nah ini juga menjadi tadi persis apa yang disampaikan Prof Jamin ya, ini taruhan besar ya buat aparat penegak hukum ya untuk membuktikan keseriusan, karena sekarang taruhannya ini bagaimana sekarang meyakinkan publik ya bahwa mereka bekerja ya untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan ilegal ini. Nah ini salah satu bukti dalam kerangka membangun confidence building ya kepada publik bahwa mereka bekerja, dan saya rasa ini pasti akan panjang dan akan berlanjut ya kegiatan ini, dan kita tunggu pasti nanti ada berita besar lagi, dan ini baru awal saya lihat ya, saya perkiraan baru awal, dan pasti akan ada tindakan lebih lanjut. Pak Ardi, Anda selalu menekankan pentingnya kerjasama antar negara ya, yang menjadi tantangan dari koordinasi intelijen siber kita sejauh ini apa sih Pak? Yang jelas kita juga sudah melakukan banyak kolaborasi ya, kerjasama ya, baik secara bilateral atau multilateral maupun juga P2P. P2P itu jadi police to police ya. Kita sudah melakukan kerjasama dengan seperti Europol, Interpol ya. Di sini sering kita dengar NCD ya. Nah, itu kita sudah melakukan kerjasama. Bahkan juga dengan FBI pun juga sudah ada kerjasama. Artinya proses informasi berbagi informasi terkait dengan intelijen itu berjalan ya. Cuman kembali lagi masalahnya seberapa cepat kita bisa memahami, karena informasi kan harus ditindaklanjuti di lapangan, harus ada surveillance dan sebagainya untuk memastikan dan membuktikan bahwa ini ada terjadi suatu tindak pidana. Itu memang harus benar-benar harus ada ketelitian luar biasa. Tidak bisa hanya menangkap tanpa bukti ya. Artinya menangkap harus dengan bukti. Tapi kalau menangkap tidak ada bukti, akan sulit nanti dalam pembuktian di proses persidangan. Oke. Prof Jamin, juga Anda sering menekankan terkait dengan pasal TPPU ya. Apakah ini bisa dikaitkan dengan kasus ini? Ya tentu, ini kan yang penting dia ini kan terkena pasal 1 tadi, tindak pidana ITE, tindak pidana keimigrasian, tindak pidana
di umum ya dalam konteks KUHP yang baru. Nah, hasil dari tindak pidana itu, contohnya uangnya itu sengaja disamarkan. Nah, kemana disamarkan? Itulah yang harus ditelusuri, ya. Dan itu memang menjadi objek daripada pencucian uang. Nah, makanya perlu ada koordinasi dengan negara korban. Dalam hal ini contohnya kalau negara korbannya Vietnam atau China dan segala macam, itulah yang tadi disebutkan Interpol, G2G untuk melakukan kerjasama. Ya, apa sifatnya nanti terkait dengan pengembalian orang atau MLA atau ekstradisi gitu ya. Jadi ada dua kesepakatan perjanjian yang bilateral yang ada, kalau ada ya, saya kira kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa pakai konvensi internasional di bidang pidana lintas batas negara gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Tapi saya lebih cenderung untuk diadili di Indonesia, ya itu menunjukkan eksistensi dan bagaimana otoritas kita sebagai negara yang berdaulat supaya tidak gampang untuk dijadikan target ataupun tempat melakukan tindak pidana begitu. Oke, tapi kemungkinan seperti apa Prof Jamin untuk para WNA ini bisa diadili di Indonesia? Oh ya, sangat bisa dan sangat bisa. Nanti tergantung kepada penyidik. Nanti semua diperiksa alat bukti segala macam. Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka akan dihadirkan penerjemah. Setelah itu sudah, ini kan istilahnya kan operasi tangkap tangan, jadi lebih gampang Pak dibandingkan dengan laporan biasa. Jadi barang bukti, alat bukti sudah ada, 1 kali 24 jam jadi terdakwa tersangka semua ini. Ya, yang tadi WNA itu 1 kali 24 jam sudah jadi tersangka, diperiksa. Tinggal bagaimana nanti alat bukti lain dan koordinasi dengan jaksa untuk menaikkannya ke dalam persidangan begitu. Ditemukan juga uang tunai miliaran rupiah, Prof Jamin, serta barang bukti lainnya. Nah, bagaimana memastikan bahwa barang ini menjadi milik negara, jangan sampai nantinya menguap di tengah proses hukum? Oh, itu alat bukti ya, alat bukti dan barang bukti yang bisa dijadikan dasar ada kaitan dengan perbuatannya. Nanti kan mereka ada dikenakan sanksi denda gitu ya, denda. Denda itu kan didapat dari mana? Ya dari penggantian uang itu. Nah, yang disita itu nanti kalau bisa dijadikan dasar untuk pembayaran denda begitu. Kalau ada TPPU-nya ada lagi nanti ya ganti rugi kan pada negara dan segala. Jadi kalau tidak pencucian uang itu juga ada sanksi denda yang cukup besar juga saya kira yang akan dilakukan sita dengan cara melakukan perampasan hasil dari tindak pidana atau perampasan terhadap aset ataupun uang yang sengaja untuk dikaburkan atau disamarkan begitu. Jadi ada perampasan, kalau dalam TPPU ada perampasan gitu. Oke, Pak Ardi, data PPATK sepanjang kuartal ketiga 2024 perputaran uang judol menembus 238 triliun rupiah. Nah, gimana sih aliran dana masif ini kok bisa lolos dari radar sistem perbankan mungkin ya, dan juga gateway kita? Yang jelas mereka itu kalau udah kegiatan seperti ini biasanya menggunakan kripto ya, mata uang kripto yang memang tidak mudah dilacak ya, karena kripto itu fisiknya nggak ada ya, itu elektronik ya, perpindahan antara akun itu sangat cepat ya, hitungan detik ya, dan sulit untuk dilacak kecuali apalagi kalau udah kripto itu udah lintas negara. Nah, kita melacak aliran uang lintas negara itu butuh kerjasama, kolaborasi dengan otoritas negara lain ya. Kalau tidak ada kolaborasi dan kita tidak paham bagaimana melacak secara forensik ya, tentunya kita akan menghadapi banyak kendala ya. Tapi yang jelas ini melacak aliran uang ya, kalau di penyidikan itu kan biasanya kita harus mengikuti follow the money ya, mengikuti aliran uang. Ini tidak mudah ini ya. Makanya bukti fisik yang ada itu dianggap barang bukti, tapi sebetulnya aliran uang ini jauh lebih besar daripada bukti fisik yang berhasil disita. Apa sih yang membuat untuk pelacakan aliran uang ini menjadi tidak mudah, apalagi melibatkan kerjasama kolaborasi antar negara, Pak Ardi? Karena ya seperti kripto ini kan tadi saya bilang fisiknya nggak ada.
ya. Ini ada dompet-dompet elektronik ya, bertebaran di berbagai negara ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, ini juga salah satu kenapa saya dulu sempat menyampaikan pada pemerintah agar kripto itu jangan dilegalisir. Kenapa? Kita pasti akan mengalami kesulitan ketika melacak aliran-aliran uang ini, ya, karena tidak mudah. Dan kita juga pada saat itu memang memiliki banyak keterbatasan baik SDM, teknologi, ya, dan ada juga ada pembatasan dari beberapa negara yang tidak mengizinkan mereka berbagi informasi terkait dengan aliran uang, ya, kerahasiaan bank, ya, kerahasiaan itu ada. Makanya ini juga sesuatu yang menyulitkan kita di dalam melacak aliran uang di luar negeri, ya, karena memang sudah ada sekat-sekat yang undang-undang yang dipasang oleh negara-negara lain. Oke, Pak Ardi, terkait dengan sistem pemblokiran konten di Indonesia sejauh ini seperti apa ya dengan ditemukannya sindikat judol yang melibatkan ratusan WNA ini, kan seharusnya bisa menjadi pelajaran bersama ya terkait dengan sistem pemblokiran konten. Jangan sampai kemudian kalah cepat gitu ya dari domain baru yang muncul. Ya, pemblokiran konten tetap berjalan ya, tapi itu kan perlu kegiatan yang sangat intens ya. Nggak bisa cuman sembari hari ini blokir, besok blokir. Enggak, ini pekerjaan 24 jam. Ya, karena judi online itu situsnya itu satu situs diblokir, dalam beberapa detik akan muncul situs yang lain karena mudahnya mereka untuk mendaftarkan domain, ya, pembayaran juga sangat mudah, apalagi yang domain-domain luar negeri seperti.com itu sangat mudah. Dan kasihan teman-teman yang memang punya tugas blokir itu kerjaan memblokir lama-lama juga ada titik jenuh, ya, ada namanya fatigue, ya, mental fatigue, memblokir, ya, ngawasi. Makanya sekarang ini memang perlu komitmen dari semua pihak untuk bekerja secara intens 24 jam, 7 hari seminggu, 365. Dan tentunya juga pemerintah harus mau investasi, ya, di sumber daya manusianya, kedua juga di teknologinya untuk juga bisa membantu proses-proses pemblokiran ini. Kalau tidak ada komitmen, ya, kita akan bicara lagi, mungkin setiap tahun akan bicara hal yang sama. Prof. Jamin, silakan ditambahkan. Ini berkaitan juga dengan kerjasama antar lembaga, komitmen pemerintah untuk bisa memberantas judol ini, dan juga seperti apa tindakan yang harus diambil secara tegas ya oleh pihak-pihak terkait, aparat kepolisian untuk bisa menindak para WNA ini walaupun ada di Indonesia. Saya kira ini bagian kecil seperti gunung es tadi sudah disampaikan. Jadi ada banyak mungkin yang sudah beroperasi tapi belum dilakukan penindakan. Dan ini mungkin bagian dari terkecil. Jadi kalau kita mau berdaulat, ya, Kepolisian Republik Indonesia, imigrasi harus membuat task force khusus untuk, ya, task force, ya, tim task force untuk pembersihan ini, yang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, ya, dan juga penindakan. Kalau enggak, ini akan berkembang terus. Dan jangan sampai task force-nya juga jadi ajang pemerasan, ya, gitu ya. Kalau bersalah diperas, habis itu dibiarin. Nah, ini kan kita kan bahaya kalau sampai kita task force sendiri nanti menjadi ajang yang gampang disuap sehingga tidak melaksanakan fungsi dan tugas sebaik dan benar, begitu. Nah, negara kita kan tingkat korupsinya tinggi, kan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri dan penegak hukum kan tinggi. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi nilai plus, ya, kalau sampai bisa negara kita menang melawan perjudian. Sampai sekarang menurut saya aparat penegak hukum kita kalah sama perjudian, menurut saya, ya. Karena bayangin, perjudian di Indonesia yang namanya judi online itu merebak sampai pedesaan, Mbak. Ya, dan banyak korban kita lihat. Nggak ada aja yang diberita, banyak yang gantung diri, banyak yang bunuh diri gara-gara judi online yang beli pakai segala macam itu rakyat kecil, dan itu nggak ditindak, dan belum ditindak menurut saya. Nah, itu yang harus tambah lagi PR baru ini. Jadi saya kira kalau ada ini, ya, menurut saya kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun sampai ada backingan di aparat penegak hukum terhadap judi-judi online ini, seharusnya Presiden menindak tegas, ya,
Jangan mengambil sumber uang rakyat jelata yang banyak mati gara-gara judol untuk memperkaya para penegak hukum. Itu aduh, hubungan Justru dengan ini Tuhan menjadi itu momentum bahaya. ya, Prof Jamin, untuk membuktikan transformasi reformasi Polri yang saat ini sedang diusahakan berjalan secara optimal begitu ya. Ya, saya kira inilah komitmen kita bersama kalau ingin menyelamatkan rakyat miskin dari belenggu judi online. Ya, ini timing yang bagus menunjukkan kepada dunia begitu. Oke. Langkah yang harus dilakukan pihak kepolisian berkaitan dengan cross border investigation untuk menangkap aktor intelektualnya harus seperti apa, Prof Jamin? Ya, tentu saya tidak banyak mengajari, ahlinya juga udah banyak, staf ahli Kapolri, staf ahli kejaksaan, saya kira juga, dan informatika ya di Mendigi gitu, itu banyak sekali. Nah, sebenarnya sangat gampang ya, mungkin Pak Ardi juga sudah paham terkait bagaimana tracing terhadap judi online dengan teknologi yang kita miliki, negara lain juga punya. Tapi masalah sekarang adalah will ya. Bagaimana komitmen mereka untuk melakukan itu gampang sekali men-tracing itu, teknologi juga gampang kok sekarang, banyak yang bisa, dan aparat negara kita banyak sekali yang bisa menggunakan itu di kejaksaan, teknologi tracing dan penyadapannya sangat tinggi gitu, apalagi AI dengan mentranslate bahasa itu nggak perlu lagi dulu kita minta translator, sudah gampang langsung mau dari bahasa apa, AI itu sangat gampang untuk mentranslate itu apa inti pembicaraan mereka, itu gampang dianalisiskan. Nah, cuma masalahnya cuma satu, Mbak. Apakah aparat penegak hukum ini mau nggak berkomitmen gitu? Dan kalau berkomitmen, kalau seandainya mereka dapat aliran dana, putuslah aliran dana. Nah, mau nggak mereka begitu? Oke, coba Pak Ardi silakan menjawab apa yang disampaikan oleh Prof Jamin juga ya. Sebetulnya tracingnya sih sudah sedemikian canggih begitu di Indonesia. Masalahnya tuh komitmennya, apakah memang benar-benar mau memanfaatkan momentum ini untuk menindak tegas adanya judol di Indonesia? Persis, jadi saya sependapat ya, apa yang disampaikan Prof Yamin terkait itu memang harus ada political ya, bukan harus ada willingness ya, will ya, baik political ya, politik maupun juga tindakan nyata. Makanya sekarang saya beberapa kali dan teman-teman media juga menyampaikan, sekarang next step-nya apa yang penting? Buktikan pada publik bahwa apa yang dilakukan dalam berapa 48 jam terakhir ini, buktikan ya, ada transparansi pada publik, tunjukkan bahwa proses ini berjalan dan ada efek jera yang akan dibebankan pada pelakunya. Nah, itu harus semua prosesnya harus transparan. Kalau tidak ya tentunya taruhannya besar ya. Taruhannya adalah taruhan kepercayaan publik ya. Kalau publik tidak percaya lagi ya kita akan hadapi masalah. Tapi yang jelas kemampuan kita memang sudah mulai meningkat di dalam upaya menanggulangi ya, baik secara deteksi ya, terus juga secara forensik ya. Dan yakinilah kita bukan negara kita bukan diam ya, ini kita juga memperbaiki kualitas SDM-nya ya, kemampuan teknisnya, pelatihan, bahkan aparat penegak hukum kita sudah banyak yang dikirim ke luar negeri untuk berlatih belajar tentang teknik-teknik terbaru dalam pelacakan kejahatan digital. Artinya apa? Ini proses yang masih berjalan, tapi memang yang tidak kita kuasa lawan adalah volumenya ya, perkembangan teknologi kejahatannya juga, ini yang kita tidak kuasa untuk mengimbangi. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Dan kedua juga saya harus sampaikan, penanggulangan judi online tidak bisa hanya dipasarkan pada aparat penegak hukum. Ya, masyarakat juga harus terlibat, pemuka agama, tokoh-tokoh pendidikan, tolong disosialisasikan bahaya ini bagi generasi berikutnya. Ya, kalau mereka tidak aktif, hanya kita teriak-teriak ada kegiatan judi online ya, ini nggak ada gunanya. Kita akan berperilaku seperti ini terus-menerus. Cara masyarakat bisa mendeteksi situs judol gitu, seperti apa? Mungkin banyak dari mereka yang masih awam. Menerka-nerka apakah ini situs judol atau bukan gitu, Pak Ardi? Yang jelas saya berkali-kali sering sampaikan pada teman-teman ya, adik-adik mahasiswa saya juga saya sampaikan, tidak ada yang namanya uang tumbuh di pohon ya. Jangan percaya sama angin surga ya. Kita untuk mendapatkan suatu rezeki itu harus bekerja keras dan keringat. Nggak ada yang orang tiba-tiba datang ngasih amplop kita itu tanpa pamer, itu nggak ada gitu. Jadi kita percaya itu aja deh.
Kalau misalnya ada yang kasih janji-janji begini begitu ya, di luar akal sehat ya, itu hindarilah. Oke. Erat kaitannya juga nggak antara kebocoran data dengan berkembangnya atau suburnya situs judol di tanah air? Pasti ada. Oke, karena kan banyak pelaku yang menggunakan data pribadi masyarakat juga ya, Pak Ardi ya, bocor Betul. untuk kemudian membuka rekening penampungan. Betul. Ya, lalu Dan kemudian banyak juga masyarakat kita yang memang punya dia sewakan rekeningnya. Dia punya rekening dia sewakan atau praktek jual beli rekening, terutama di daerah-daerah yang dimana proses KYC-nya belum secanggih seperti kota-kota besar ya, bank-bank di daerah. Nah itu juga masih ada kerawanan tersendiri yang perlu pengawasan lebih ketat. Oke, kita menyoroti lagi soal gedung perkantoran menjadi praktik judi online, Pak Ardi ya. Apa sih resiko jangka panjang bagi kita tentunya, bagi kedaulatan digital jika memang gedung-gedung Indonesia ini menjadi blind spot gitu, terus disusupi oleh sindikat luar negeri seperti ini? Yang jelas ya ini kita sulit ya dalam menduga ya, karena memang kita juga harus pahami banyak sekarang gedung-gedung bertingkat tuh yang kosong ya, tendernya tidak ada karena tekanan ekonomi ya. Mereka lebih memilih virtual atau pilih tempat lokasi yang mungkin karena lebih murah. Nah itu memang resiko bisnis ya, artinya itu kosong. Jadi kadang-kadang juga mereka menutup mata ya, ada yang mau sewa ya sewa aja tapi tidak ditanya untuk apa ya, tidak diawasi waktu fitting. Nah ini susah. Nggak, Nah, kebanyakan yang menutup mata atau pura-pura nggak tahu atau sebenarnya udah tahu tapi ya udah berjalan aja gitu. Ya karena mereka kan ditargetkan ya oleh pemilik gedungnya itu, jadi ownernya ya yang penting ada revenue, pemasukan gitu. Nah ini kalau sikap-sikap kayak gini dipelihara ya bahaya juga. Kita akan kesulitan untuk aparat kesulitan melakukan pengawasan. Karena di gedung-gedung juga ketat ya, ada yang boleh masuk sembarangan ya, ada yang nggak boleh, ada persyaratan harus tinggalin KTP ya, pelanggaran undang-undang PIP-nya juga banyak. Waduh, benang kusut di gedung-gedung perkantoran bertingkat itu. Benang kusut ya, coba Prof Jamin. Jadi kalau tindakan pidananya seperti apa nih Prof Jamin, mengingat pemilik kantor, gedung yang juga mungkin terlibat dengan aksi ini? Ya, tentu kalau pemilik gedung mengetahui, itu kan ada di pidana itu pasal 55 terkait dengan pasal 5 kok sekarang ya, terkait dengan membantu melakukan tindak pidana. Artinya mereka menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan tindak pidana. Mereka bukan pelaku aktif, tapi mereka yang menyediakan sarana dan prasarana. Kalau mereka mengetahui ya, tapi tentu kan nggak gampang juga, orang gedung ini bisa aja dengan berbagai satu dan lain alasan mengatakan kalau mereka sendiri adalah korban dari penipuan kan, dari para pelaku begitu. Dan juga biasanya mereka punya standar kontrak Mbak, yang bisa melepaskan pertanggungjawaban pidana maupun perdata yang harus ditandatanganin gitu kan. Release and discharge-nya itu ada waktu mereka mau mengajukan kontrak perjanjian itu. Tidak boleh digunakan untuk perbuatan tindak pidana, narkotika. Walaupun itu mereka sudah bikin surat pernyataan. Di rilis kontraknya sudah cukup jelas, tapi kalau terbukti bersalah atau mengetahui ada pergerakan judi online di kantor mereka, bisa dijerat berarti, Prof Jamin? Ya tentu bisa, itu kan surat pernyataan. Pernyataan dari kemudian hari kalau mereka menemukan ada perbuatan itu, mereka sengaja membiarkan suatu perbuatan pidana terjadi dan itu bisa. Pasal berapa? Hukumannya berapa tahun? Lah, pasalnya sama Mbak. Pasalnya sama dengan pasal pelaku, cuma dikurangi 1/3 karena mereka hanya menyediakan sarana dan prasarana aja. Berarti cukup berat juga dong ya, pasal yang menjerat bagi para penyewa gedung kalau mereka memang mengetahui ada tindakan judi online yang ada di dalam situ ya. Oh iya, berat karena kan sama-sama sebenarnya kehendak niatnya mewujudkan perbuatan pidananya sama, cuma mereka nggak aktif melakukan, tapi cuma menyediakan sarana dan prasarana tadi begitu. Oke, Pak Ardi, langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai judi online di Indonesia itu seperti apa, Pak? Yang jelas salah satunya adalah edukasi ya, sosialisasi bahaya judi online. Dan
kembali lagi ini nggak bisa kita pasrah hanya nunggu pemerintah, hanya pemerintah yang lakukan, tapi juga masyarakat, dunia pendidikan ya, kami-kami yang di kampus ini juga harus peran aktif ya, tokoh agama. Ini nggak bisa, ini harus semua harus terlibat karena apa? Ini adalah masalah kita, masalah masyarakatan. Dan kalau kita tidak aktif di dalam menanggulanginya, tentunya ini akan berkembang. Kedua, masalah judi online ini karena sudah tadi sudah dijelaskan di awal ada di berbagai negara, ini sudah masuk ke dalam kategori membahayakan keamanan negara. Ya, ini masalah serius ya, karena ini bisa berdampak pada kegiatan sosial masyarakat, ekonomi masyarakat ya. Dan tadi sudah disampaikan Prof. Jamin, ya ada korban-korban masyarakat kecil, rakyat kecil yang terjerat judi online, ada yang bunuh diri segala macam. Ini udah masalah serius. Nah, artinya apa? Kita semua bertanggung jawab untuk bisa menekan ya bahaya ini, dan terutama untuk generasi muda ya. Bagaimana kita juga menyampaikan kepada mereka, mengajarin pada mereka jangan terlibat judi online. Di samping juga dilarang oleh agama, tapi juga berbahaya untuk diri kita sendiri. Baik, Pak Ardi, pesan penutup Anda untuk masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam ekosistem digital yang manipulatif ini. Baik, saya cuma bisa sampaikan hindari dari janji-janji muluk ya, angin sorga yang tidak akan berfaedah bagi diri kita, dan setiap janji-janji muluk seperti itu biasanya di ujung-ujung pasti membahayakan diri kita. Baik, Prof. Jamin terakhir, peran yang harus dioptimalkan baik itu penegak hukum dan juga mungkin dari antar lembaga untuk bisa memutus mata rantai judi online dan tentunya berkomitmen untuk bisa mengungkap aktor utama di balik ini. Saya kira judi online ini harus dimaknai adalah kejahatan yang serius, yang harus dilakukan dengan cara-cara yang serius pula dan punya komitmen begitu ya. Jangan pernah menerima apapun dari pelaku tindak pidana judi online, apakah itu dia aktor intelektual, apakah dia gembongnya. Kalau sekali kita sudah menerima ya, kalau sudah menerima uang dari kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena kaki kita udah terjerat sama mereka begitu kan. Ya mereka suka-suka hati aja. Jadi sekali lagi, kalau pemerintah mau membasmi judi online, katakan no gitu ya, no to korupsi kalau korupsi ya, no to uang judi online. Lakukan tugas secara hati nurani dan bertujuan untuk memperbaiki sistem. Itu aja sih komitmen yang harus dilakukan begitu. Baik, terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana UPH, dan Pak Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, penangkapan ratusan WNA dan penyitaan aset miliaran rupiah membuktikan Indonesia masih menjadi target empuk sekaligus kantor operasional bagi sindikat kejahatan siber internasional. Kewaspadaan masyarakat adalah kunci utama. Jangan ragu untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan Anda kepada pihak berwajib agar tak ada hayam muruk lain berkedok perusahaan resmi di Indonesia. Kami akan kembali seusai jeda.